Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, muga jarang-jarang dipun nilai naosipun. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan buka halaman 11. Halaman 11 tapi ditambah ini mulai halaman 10. Jadi enten kita ibu nggih. Enten ingkang ngersani kita niku monggo sami mendhet menawi mangke enten ing saking kula boten ngertos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 niku baris ke 1 2 3 4 5 6 7 baris ke-7 dari bawah. Ya, nama ke-7 itu ketambahannya satu ribu. Kula wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ciatus ora mongko jawab iki. Mongko jawabe mulane mengkono iku ana 3 perkarane. Jadi iki lurusnya sendiri. Kenapa orang yang keluar mani wajib mandi, tapi kalau keluar kencing dan TA1 atau tai itu bukan mandi, hanya wudhu. Karena secara logika sing najis itu kan moyo kalian tai ini, mani kan bukan najis, wudhunya kan sing adus ini sing najis, terus si IKP. Ternyata justru yang mandi itu yang hanya keluar mani yang sebetulnya tidak najis. Yang harus mandi itu kok malah yang keluar mani yang sebetulnya tidak najis. Itu kenapa? Kan logika terbalik. Mesti tanda gini kan. Sing reget itu kan uyuh kali tai. Sing najis itu kan uyuh kali tai. Tapi kenapa tidak mandi? Hanya membasuh 4 anggota tubuh kita. Soalnya rukunnya wudu itu ada 6. Sing pertama niat, sing terakhir tartib. Berarti kan sing 4 kok. Anggota yang wajib kita basuh hanya 4. Kenapa hanya membasuh 4 itu? Nah, ini kita yang keterangan. Kenapa harus membasuh mulai muka, terus tangan, terus mulai rambut, terus kaki. Kenapa hanya itu? Makanya kita jawabannya itu lagi. Tapi yang paling penting, kenapa kalau kita itu keluar mani wajib mandi padahal nggak najis? Sementara kalau kita keluar TA1 dan keluar air kencing najis tapi nggak mandi, malah hanya wudhu. Ini jawabannya ada 3 wajah. Al-wajhul awalu dari wajah kan pertama. Jawaban yang pertama, krono setuhune tekone sahwat kelawan inzalil mani iku istimta kelawan nikmat ikan dohir. Lapete nikmat ono ing dalam sekabehane badan. Tegese oleh ngalap seneng iku kelawan prabot anggota dohir. Mongko sarehne mengkono. Mongko dadi den perdoake adus ngedusi sekabehane badan. Krono ala syukur ing dalam iki nikmat. Yang pertama, karena bahwa keluarnya air mani dengan jalan nikmat, itu yang merasakan nikmat adalah anggota dohir. Seluruh badan itu nikmat lagi. Lagi jangan nonate, ciri-ciri dari nate. Sing pun ngerasaknya itu nikmat paling hebat, nikmat paling asik, paling keren itu nikmat keluarnya air mani pada saat kita berhubungan itu. Awalnya merosok kabeh, mulai sirah sampai nisor itu merosok kabeh. Nah, nikmat ini yang menjadikan jalan keluar mani itu menjadikan nikmat yang sedemikian ini, maka seluruh anggota tubuh badan kita secara zahir yang merasakan nikmat ini sehingga diwajibkan untuk dimandi, untuk dibasuh, yaitu dengan cara mandi. Nah, Kenapa harus mandi? Karena sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada badan kita. Jadi yang pertama. Jadi alasannya karena syukur nikmat
semua badan merasakan nikmat dengan keluarnya air mani. Pertama. Terus anapun bolgoit mongko ora kaya mengkono. Sedangkan tai atau TA1 dan air kencing tidak nikmat sama sekali. Hanya bagian-bagian dua alat yang menjadikan alat keluar saja yang terasa, tapi tidak merasakan nikmat yang luar biasa. Itu alasannya kenapa keluarnya air mani wajib mandi dan keluarnya air kencing atau TA1 tidak wajib mandi. Itu yang jawaban yang pertama. Al-wajib sani utawi wajah kang kaping pindho. Jawaban yang kedua, sedurunge jinabah iku ngalap ing sekabehane anggotane badan zahir lan badan batin. Jawaban yang kedua, bukan hanya zahir toh, batin juga merasakan. Batin juga merasakan. Karena seduhune jima kang dadi sebagai jinabah iku ora ana angin arep nglakokake ing sekabehane kekuatane badan kabeh. Hingga dadi apes wong kang badhe jima. Lan dadi apes wong kang ngakeh-ngakehake jima. Mulane den wajibake nedusi sekabehane badan. Perlune napa? Perlune supaya dadi bisa nguripake kekuatane badan nalik balekake kekuatane badan. Krana banyu iku dadi sebabe uripe saben-saben suci. Yang kedua, bukan hanya kalau jawaban yang pertama karena nikmat yang dirasakan adalah semua badan zahir. Jawaban yang kedua, sesungguhnya bahwa jinabah itu bisa mencakup bukan hanya badan zahir tapi juga badan batin. Zahir batin, luar dalam merasakan. Apa buktinya merasakan bahwa bukan hanya anggota zahir saja tapi batin juga merasakan? Karena apa? Karena jima yang disebabkan jinabah. Ya, kenapa jinabah orang jima harus jinabah? Itu orang yang jima itu akan mengeluarkan kekuatan badan. Kekuatan badan ini sehingga orang yang jima pasti lemes. Pasti lemes terus tenaga berkurang. Bahkan orang yang sering-sering jima malah gak punya kekuatan. Masalahnya nikmatnya kan bawa kesedok gitu. Jadi akhirnya kita lemes. Nah, itu tanda bahwa bukan hanya luarnya saja yang merasakan, tapi dalam juga merasakan. Sehingga di samping kita itu merasakan nikmat zahir, juga batin kita juga lemes. Maka untuk memulihkan kekuatan badan, untuk memulihkan kekuatan semangat kita nanti kalau kita mandi akan menjadi fresh. Jadi untuk memulihkan stamina, memulihkan kekuatan dan memulihkan stamina maka harus mandi. Karena apa? Karena air adalah sumber kehidupan segala sesuatu. Jadi bagi sebagai uripe saben-saben suci. Adus maka kita akan tambah kuat lagi. Artinya apa? Bahwa orang yang lemes, orang yang syahwatnya tersalurkan menjadi lemes akan hidup kembali pada saat kita mandi. Makanya umpami kok berjima terus alasan-alasan adus dengan wudu mawon itu pun kalau mau takut wudu mawon untuk menambah kekuatan. Dan hadis kan kata itu. Jadi kalau memang tidak bisa mau diteruskan lagi ronde kedua wudu malih betul-betul apa. Ini namung sunah mawon. Mulai betul apa. Jadi artinya bahwa kekuatan zahir dan kekuatan batin kita itu menurut jawaban yang kedua menjadi sebab zahir kita itu dibasuh, batin kita juga menjadi kuat kalau kita mandi.
Itu alasan yang kedua kenapa orang yang keluar mani harus mandi. Lan ora kaya mengkono metune bawelan ghaib. Monggo sarene ana bolan ghaib iku metune saking gauta ingkang makhluk lan yaiku kubul dubur. Berbeda dengan kotoran atau air kencing dan TH1 itu keluarnya hanya dari lubang yang tertentu, yaitu kubul dan dubur. Ono dene asale mlebune ing iya marang gauta kang ingkang maklum lan iya iku mangan lan minum. Keluarnya air kencing dan TH1 itu dari kubul dan dubur. Terus masuknya, kenapa kita sampai kencing atau sampai berak? Itu masuknya dari tempat yang diketahui, yaitu mulut. Dan ini akan menjadi jawaban kenapa wudhu itu yang harus dibasuh adalah muka. Nanti akan terusannya. Ono dene asale mlebune yo marang anggota ingkang maklum lan yo iku mangan minum. Lan onone bisa mangan minum iku saking kasabe tangan loro. Kenapa kita bisa makan dan minum? Karena dari pergerakan kedua tangan. Tangan, musiko yang tangan, mangan, sendok yang tangan, lebone namune. Kalau kudu awet diri dalam tangan, dan ini berarti yang bekerja adalah mulut, tangan. Lan kasabe siki loro mengkono iku mesti kudu kelawan rai lan sirah. Tapi tangan kita bekerja untuk makan, untuk kita mencari pekerjaan, kemudian mendapatkan rezeki, dibelikan beras. Nah ini tangan bisa menggapai segala sesuatu dari wajah. Awalnya dari wajah. Wajah itu mencakup dari mata kita, mulut kita. Maka rukun wudhu yang pertama kali dibasuh adalah muka. Membasuh muka. Pada saat kita membasuh muka dibarengi dengan niat kita wudhu, nawaitul wudhu alirofil hadasil aswari fardholillahi ta'ala, membasuh muka. Jadi bukan pas kemudian itu sunnah. Membasuh kedua telapak tangan di sunnah. Sing wajib itu membasuh muka. Membaca niat pada dibarengkan dengan membasuh muka. Dan itu terus tangan karena keluarnya air kencing dan berak itu penyebabnya adalah pertama kali tangan. Tangan tidak akan bergerak tanpa muka bisa melihat, mata bisa melihat. Berarti pertama muka dibasuh. Kemudian tangan, karena tangan terus sebagian kepala, terus kaki. Urutannya seperti itu. Mongko sarene mengkono dadi wajib lan kasabe siki loro mengkono iku mesti kudu kelawan rai lan sirah. Mongko sarene mongko dadi wajib masuhi anggota kang maksus saking labete kang metu. Nah, maka kemudian kita juga wajib membasuh anggota-anggota yang menjadi penyebab keluarnya air kencing dan TH1. Jadi air kencing itu dibersihkan dulu karena ini najis, atau cebok dulu, baru kemudian kalau sudah suci kita melakukan wudhu. Itu kenapa yang dibasuh kok itu? Karena ini menjadi penyebab kita hadas kecil atau kita membuang air kencing dan TH1 itu. Lan iyo iku masuk iku bulan dubur. Lan lamun karet marang sholat mongko wajib masuhi anggota kang papat kang dadi sebabe ngetokake suwiji-wiji. Jadi kalau hanya untuk membersihkan maka cukup cebok saja.
Tetapi kalau menunggangi sholat maka harus wudu, yang menjadi penyebab keluarnya air kencing dan tenasabun iku. Mongko ikulah hikmah ono wajib wudu. Itulah hikmah kenapa kita diwajibkan wudu. Itu jawaban yang kedua. Al-wajhu salis. Jawaban yang ketiga, yang terakhir, setuhune adus utawa nuceni setengah badan iku wajib krana apa? Krana arai dadi wasilah ila sholat. Karena wudu ini menjadi wasilah untuk melakukan sholat. Kalau tidak melakukan sholat, tidak wudu pun tidak apa-apa, hanya cebok saja untuk mensucikan kotoran. Tapi kalau mau sholat harus wudu. Ya kan? Jawaban nomor 3 dirinci. Pertama, setuhune adus utawa nuceni setengah badan iku wajib krono arai dadi wasilah ila sholat. Tegese nopo? Tegese dadi lantaran marang sholat. Lan yo sholat iku ngladeni marang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau menghadap Allah, maka kita harus berwudu. Kalau kita mempunyai hadas besar, kita harus mandi. Kemudian kita sholat. Karena kita habis keluar mani, berarti kita mempunyai hadas besar, kita harus mandi dulu. Karena kita harus habis kencing, kita bersihkan dulu. Kemudian kita wudu, kita menghadap Allah dalam keadaan sudah wudu. Lan ngadeg ono ngarsane pangeran kang maha agung. Orang sholat itu seakan-akan kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Maka ada tata cara, ada adabnya yang perlu kita jalankan. Di antaranya yaitu wudu dulu. Kenapa harus wudu? Maka mongko wajib arep suci sekabehane badan. Kenapa harus wudu? Karena agar badan kita menjadi suci, mau menghadap Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Raja di Raja, sebagai sesembahan kita. Maka bukan hanya bersih saja, tapi harus suci dengan cara kita wudu. Utawa setengah badan supaya apa mengkono iku akrab marang takdim. Jadi kenapa kita harus mandi kalau mempunyai hadas besar, dan kalau hadas kecil kita harus wudu, karena biar suci kita menghadap Allah. Dan yang demikian itu adalah sebagai cara atau sebagai langkah kita agar akrab atau lebih dekat di dalam mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita menyembahnya. Jadi kita mengagungkan Allah itu dengan cara kita suci dulu. Rampung ibaratnya kitab badai, kitab yang menjelaskan tentang permasalahan kenapa harus mandi pada saat kita keluar air mani, dan kenapa harus wudu saja pada saat keluar air kencing, dan satu sampun rampung. Ono dene mengkono kabeh iku bicarane aduse wong urip. Semuanya itu kita tadi membahas mandinya orang yang hidup, wong urip. Anapun ngedusi mayit Islam, mongko iku ya wajib lan kalebu ahkamus syariat. Adapun membasuh atau memandikan mayit yang Islam itu juga wajib dan masuk ke dalam hukum syariat. Cuma beda atau bedanya nopo? Tetapi orang mergo najis lan orang mergo hadas. Orang mati yang dimandikan itu bukan karena najis, bukan karena hadas. Soalnya orang mati ini bisa langsung ngentut. Orang mati langsung ngentut berarti ada tanda-tanda kehidupan. Kecuali lebih kecet-kecet ke tengah ya, ngejar-ngejar. Tapi orang mati kan bisa nggak punya hadas.
Jadi bukan karena najis, bukan karena hadas orang mati dimandikan. Utawa janabah, ataupun bukan karena keluarnya mani orang mati Islam dimandikan. Mengkono orang bali wajib nedusi mayit krono arah mulyaake lan arah hormat marang mayit, utawa krono arah awet rohah marang mayit, saking sawise wus masak kote nazakir roh. Jadi kita memandikan mayit itu bukan karena hadas, bukan karena najis, tapi karena apa? Karena kita memandikan mayit itu karena kita memuliakan terhadap mayit, ataupun agar mayit ini merasa fresh. Rohan itu kayak fresh, terus rohan awak itu kayak tidak ada beban marang mayit. Saking sawise masak toh nazakir roh. Karena pada saat roh ini kita dicabut oleh malaikat Israel, badan kita akan merasa sakit sekali. Jadi sakit sekali. Nazak keluarnya roh dari badan itu sakit sekali. Maka setelah mengalami sakit yang luar biasa karena keluarnya roh, sehingga agar fresh kembali badan si mayit ini kemudian dimandikan. Di samping untuk memuliakan mayit tersebut. Jadi ini fungsinya memandikan mayit. Jadi bukan karena mayit ini punya hadas, bukan karena mayit ini najis, bukan, dan bukan karena mayit ini jinabah atau habis keluar mani, bukan, tapi memandikan mayit karena satu untuk menghormati mayit tersebut, dan yang kedua karena memuliakan atau menghormat atau karena agar mayit ini menjadi fresh karena habis keluar rohnya. Jadi seperti itulah rahasia orang mati juga dimandikan. Iklam, kecuali orang mati syahid, kecuali orang mati dalam perang itu bukan wajib dimandikan. Jadi mati syahid itu perang tenanan, orang polisi Jakarta itu bukan perang antara kafir kalau muslim terus mati, dan itu nanti buat usah dimandikan. Iklam werwana sira seturune ingkang sejo ing dalem ngombah jari utawa ngombah badan kabeh kelawan atus utawa kelawan wudu, iku sejane nucekake ati lan bersihake ati ar-rohani. Jadi sebetulnya atau sejatinya atau maksudnya, jadi kita itu mencuci pakaian, kita membasuh pakaian, kita memandikan badan, atau kita wudu, itu sebetulnya kalau kita bicara yang hakiki, pada hakikatnya itu adalah membersihkan hati ar-rohani, membersihkan hati. Wudu, adus, aude ngubah pakaian itu sebetulnya membersihkan hati. Lan yo qalbu iku labul batin, inti bagian dalam. Jadi kenapa kita itu mandi, kenapa kita itu wudu, sajane ngresiki hati niku. Lah niki masuk urut-urutannya diterangke. Tegese hati iku isine batin. Hati itu maksudnya dari dalam. Jangan berusaha bayangin bahwa hati itu hanya segumpal darah yang bisa dilihat oleh mata, karena ini bicara masalah rohani. Jadi di dalam agama itu bukan hanya membicarakan materi atau sesuatu yang terlihat oleh mata, bisa dipegang oleh tangan, bisa didengar dengan telinga, bukan. Ada sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tapi ada dalam agama banyak sekali. Contohnya apa? Pahala, dosa,
swarga neraka niku boten tertinggal, tapi kita harus yakin dengan itu karena kita adalah orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang ngomongnya agama. Kita bicara di kehidupan sekarang ini saja ada sesuatu yang buruk yang jenengan kula niku meyakini. Contoh, niki malam Kamis iki. Cara kula ngomong niki malam Minggu jenengan protes napa? Protes karena ini malam Kamis. Padahal sampai ngengkel malam Kamis tak tekon. Malam Kamis ini rupanya apa? Abang apa hijau apa kuning? Apa lonjong apa bunder? Tidak terlihat. Ini gaib. Tapi awal itu yakin bahwa ini malam Kamis. Maka di dalam agama pun harus lebih yakin bahwa pahala surga, pahala dosa neraka surga itu ada. Cuma belum terlihat masalahnya. Lalu kita ketoknya kira-kira malah luar biasa. Kira-kira masjid Rahmatan Masyarakat jamaah full. Karena orang jamaah itu 27 oleh sholat dewi itu kursi bahwa dibandingnya 1 juta kalau 70 juta, akhir 70 juta mau budal kabeh masjid jamaah. Tapi berkurang ketok itu loh, akhirnya ada orang rasa-rasen. Mungkin sholat sing sering diumpamakan kan sholat Jumat budal pertama oleh unta, yang kedua oleh sapi, ketiga oleh wedhus. Kalau unta sapi wedhus iki ora ketok akhirnya ada lagi atus. Orang kesentuh disik. Tapi Pak Lurah ngomongnya sesuk oleh BLT masuk sih. Wong siji 300.000 kan. Kantor besok buka jam 8 jenengan wis antri mulai jam 7. Mergo apa? Sing enek ning sirah niki 300.000. Niku nyata. Nah, pahalanya ora ketok. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kita bicara rohani niku boten ketinggal, boten kok ati sing enek gede niku boten. Niku diulang-ulang kita boten enten. Nah, kenapa kita mandi itu membersihkan hati? Itu tegese utawi nuceni kolbur rohani saking najis pakerti ingkang ala iku fardu ain balik nuceni fardu netoharo balik luwih fardu netoharo. Ngaten kula balik kesannya dengan paham dengan intonasinya. Tegese ati iku isine batin utawi nuceni kolbur rohani saking najis pakerti ingkang ala. Jadi hati ini ada wudu, ada adus, ini kan nuceni hati, mensucikan hati kita. Disucikan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dari perbuatan yang jahat. Iku fardu ain balik luwih fardu toharo. Dan sebetulnya yang ditekankan di dalam toharo itu membersihkan hati itu, membersihkan hati. Jadi toharo itu intinya membersihkan hati. Lan tetapi sarene ono sucine ing dalem zahiril badan iku nglabeti ing dalem sucine kolbu. Karena sucinya zahir itu bisa menjadikan asal atau bekas untuk sucinya hati. Jadi awake dhewe niki ngomongane batin, ngomongane rohani, kok iso resik niku mung ditingali saking zahire. Mulane enten napa kaidah niku adzahir tadullu alal batin, bahwa casing itu menandakan dalamnya. Lah casingnya apik berarti jadinya ya apik. Mulane bodoh-bodoh apel ya, bodoh-bodoh apel lain itu lagi didol buatan nanti casing ya, boleh rada murah, tapi lagi casing yang di supermarket apik, itu memang pilihan. Jadi adoir tadulu alal batin. Kita bicara dohir, kita bicara wudu, membersihkan anggota wudu, kita bicara mandi, membersihkan badan, itu sebetulnya untuk membersihkan hati. Karena apa? Karena cerminan daripada kebersihan hati itu dari kebersihan dohirnya, dari kebersihan luarnya.
lan nglabeti ing dalem padange kolbu, dan toharo atau bersuci baik itu mandi atau wudu bisa menjadikan sinar pantulan dari hati. Monggo sarene mengkono monggo dadi den wajibake wudu utawa adus krana arai sucine batin, krana antarane badan zahir lan qalbu rohani iku ana alamat kang munasabah, tegese ana barang kang cocok antarane zahir lan batin. Monggo badan zahir iku ibaratin alam musyahadah, jadi zahir batin itu cocok. Maka ada alam musyahadah. Alam musyahadah itu tegese alam kan tertinggal kaya bumi. Bumi kan tertinggal. Bumi itu lemah, tertinggal. Ini alam musyahadah. Tapi ada alam yang tidak terlihat. Nah, badan itu seperti bumi atau alam musyahadah. Alam musyahadah. Lan qalbu ruhani iku ibarate alamul malakut. Sementara hati diibaratkan dengan alamul malakut, alam yang tidak terlihat. Tegese alam kan ora tertinggal. Kalau badan diibaratkan dengan alam musyahadah, alam yang terlihat, sementara batin alamul malakut tidak terlihat. Yang tidak terlihat contohnya apa? Kaya luhure langit, seperti tingginya langit itu tidak terlihat sampai berapa. Tidak ada yang bisa mengukur. Planet yang paling tinggi sekali apa jenisnya? Saya nggak usah ngomong. Pluto. Itu pun kan hanya perkiraan. Tapi di galaksi apa jenisnya? Galaksi miliaran planet dan hampir tidak terhingga, tidak ada yang tahu. Makanya itu namanya alamul malakut, tidak ada yang tahu. Nah, hati kita seperti alamul malakut, badan kita adalah alam musyahadah. Maka ini cocok. Mongko obai badan zahir, obai badan zahir iku nglabeti marang obai kolbu. Jadi pergerakan badan ini bisa menjadikan pergerakan hati. Soalnya masalah tangan ini obah kan berawal dari kerentengan hati, kemudian masuk ke pikiran terus akhirnya dijalankan oleh anggota badan. Jadi memang cocok. Berubahnya atau bergeraknya anggota tubuh kita itu karena berubahnya hati. Tadi dene obai alam musyahadah iku ing nglabeti ing dalam alamul malakut. Alam musyahadah yo nglabeti atau menjadikan bekas terhadap alamul malakut. Kaya dene maksiate menungso iku nglabeti marang rusake bumi. Rusaknya bumi ini karena maksiatnya manusia yang tidak terlihat. Jadi ini menjadi tanda. Dalam uang ini apa kelakuannya apik, otomatis orang ini secara zahir batin apik. Tapi lek wong kelakuannya elek berarti yo tanda zahir tak dalam batin. Pokoknya tetap berarti ora tau wudu umpama ya. Nah ini kan sebetulnya wudu ini mensucikan anggota badan. Nglabeti marang usah bumi. Dadi ora tulus, ora berkah waktune bumi. Mengkono uga iku nglabeti rusake langit. Dadi larang udan, larang pangan. Iku mengkono kabeh asal saking penggawe zahir badan. Jadi bumi yang terlihat ini kemudian banyak orang yang
rusak sehingga ini hujan menjadi larang ataupun batunya menjadi boten berkah, semuanya karena ulah-ulah tangan manusia. Corong Arab corongan dengan Al-Quran ini ku dolarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Iku mengkono kabeh asal saking penggawe dolim badan. Nangko marang rusak langit bumi, mongko angen-angen noto sira kabeh, mongko angen noto sira kabeh. Iki bujang songo niku mawon ingkang saged kawula aturake, mugi-mugi enten manfaate. Apa enten kelantar-kelantaripun kula atur kula matur. Itu terusan panjenengan punya pengesdakan mulane kula wau macane tak akeh-akehne biasanya kan saya tak terane kita akehne mergo jenengan maca. Insyaallah nanti saged dipun malih ten griya saged di napa koreksi malih, mugi-mugi saged damel angen-angen kita pelajaran kita anggen kita maos sampai situ Allah wa sallallahu. Para bapak, para ibu, para rawuh dan kawula hormati, sepindah malih mriki kula boten pangguwoni tapi sami-sami sareng-sareng belajar karena napa Klaten nilai napa historisipun niku sakjane kula nderengake ngaos kitab niki. Tetapi ternyata skenario menghendaki demikian mawon. Jadi mulanya sarang-sarang belajar, mungkin ada manfaatnya membuat kawula aturaken, sampai kawula semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.